Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba deh bayangin, kita kan sekarang hidup di era yang serba instan ya kan? Internet lemot 3 detik aja, rasanya udah mau marah-marah, langsung ngeluh. Kita tuh terbiasa nuntut solusi cepat buat apa aja. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala, ternyata sifat pengen serba instan ini bukan cuma masalah orang modern loh. Bangsa Israel di masa lalu juga persis kayak gitu. Mereka nuntut jalan keluar instan dari Tuhan. Jadi, hari ini kita bakal membedah bareng-bareng gimana sih kepahitan hidup itu sebenarnya bisa banget diubahkan jadi anugerah yang luar biasa. Oke, mari langsung kita selami. Kalau kita buka kisah bangsa Israel di kitab Keluaran pasal 15, ada satu realitas yang jujur aja sangat relatable buat kita. Ingat ya, ini bukan sekedar catatan sejarah kuno, tapi ini benar-benar firman Tuhan dalam Alkitab yang dengan tajam menyoroti kehidupan kita. Kadang, iman kita yang kelihatannya udah kokoh banget tuh bisa hancur berkeping-keping dalam sekejap waktu kita nabrak realitas yang pahit. Sadar nggak sih, mukjizat sebesar apapun yang baru aja kita alami bisa langsung kita lupakan gitu aja waktu ada krisis baru yang tiba-tiba datang menghadang. Coba deh perhatikan lini masa ini. Ini bener-bener bikin syok loh. Lihat ya, di hari pertama, mereka itu baru aja diselamatkan secara ajaib dari kejaran pasukan Firaun. Mereka bersuka cita, nyanyi, menari buat Tuhan. Terus, masuk hari kedua, mereka mulai jalan di padang gurun yang panas. Nah, di hari ketiga, mereka nemu air di tempat yang namanya Mara. Tapi apesnya, airnya ternyata pahit. Dan coba tebak apa yang terjadi. Seketika itu juga mereka langsung bersungut-sungut. Bayangin, cuma butuh waktu 3 hari. Yah, beneran cuma 3 hari buat mereka ngelupain semua penyertaan Tuhan yang luar biasa dahsyat sebelumnya. Ini bener-bener jadi cermin buat kita. Betapa rapuhnya kita sebagai manusia dan seberapa gampangnya kita lupa sama kebaikan Tuhan pas krisis baru menghantam. Kita masuk ke bagian pertama, air yang pahit. Di sini kita akan lihat gimana Tuhan terkadang memakai pencobaan dan pergumulan untuk membentuk iman kita. Apa yang akan kami minum? Itulah yang diteriakkan sama bangsa Israel waktu itu. Nah, coba kita tarik pertanyaannya ke konteks kita sekarang. Buat jemaat masa kini, pertanyaannya mungkin berubah wujud jadi, aduh, gimana nih cara bayar tagihan rumah sakit bulan ini? Atau pernikahan saya udah di ujung tanduk, saya harus gimana? Atau mungkin ketakutan soal masa depan karir yang nggak pasti. Momen-momen di mana kita merasa cemas soal kesehatan, hancur secara finansial, atau hubungan yang retak, nah itulah wujud nyata dari air pahit Mara di kehidupan modern kita sehari-hari. Waktu bangsa Israel berhadapan sama air yang pahit itu, mereka sebenarnya lagi ngalamin apa yang disebut sebagai kemiskinan iman. Mereka benar-benar blank, kehilangan semua harapan. Mereka sampai lupa loh, kalau Tuhan yang sama, Tuhan yang baru aja membelah lautan dan ngebawa mereka keluar dari Mesir, itu ternyata juga ada di sana, nyertai mereka di Mara. Dan jujur aja, kemiskinan iman kayak gini nih yang bikin masalah di depan mata kita seolah-olah jauh lebih raksasa daripada Tuhan kita, yang ujung-ujungnya bikin kita jatuh ke dalam keputusasaan total. Sekarang, bagian kedua. 2 respon krisis. Mari kita bandingkan antara iman dan keputusasaan. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan 2 cara manusia merespons masalah. Coba perhatikan perbandingannya. Di satu sisi, kita punya mayoritas bangsa Israel. Mereka ngalamin kemiskinan iman, kerjaannya bersungut-sungut, dan benar-benar hilang harapan. Gampangnya, mereka cuma bisa nyalain keadaan dan pemimpin mereka. Tapi di sisi lain, kita punya Musa. Di balik keyakinan akan Tuhan yang Maha Kuasa, ada sikap iman dan tanggung jawab nyata dari seorang manusia. Musa nggak lari dari tanggung jawab. Alih-alih ngeluh, dia justru memilih buat berseru, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan menaruh kepercayaan penuhnya sama Tuhan. Beda banget kan? Lanjut ke bagian ketiga, kayu penebusan. Ini tentang gimana sarana kuasa Tuhan itu bekerja. Nah, di titik ini, Anda mungkin mikir, pasti Tuhan nyuruh Musa pakai tongkat ajaibnya lagi nih, yang dipakai buat belah Laut Merah itu kan? Ternyata enggak. Tuhan justru runjukin sepotong kayu biasa. Kenapa coba? Karena Tuhan pengen pastiin umatnya itu fokus ke Dia sebagai sang sumber kuasa, bukan malah mengkultuskan benda mati atau metode tertentu. Ini pelajaran yang super penting buat kita. Kita nggak boleh cuma terobsesi sama gimana cara Tuhan bekerja, tapi kita harus lebih fokus pada siapa Tuhan yang lagi bekerja di balik layar. Nah, apa yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah makna mendalam di balik sepotong kayu itu. Secara historis, menurut tradisi Yahudi, kayu yang dilemparin ke air itu sebenarnya punya rasa yang pahit. Ini benar-benar sebuah paradoks kan? Kayu yang pahit justru dipakai buat memaniskan air yang pahit di Mara. Terus, secara teologis, hal ini ditafsirkan sebagai perlambangan yang sangat kuat dari salib Kristus. Salib itu kan pada dasarnya instrumen penderitaan, kematian yang sangat pahit. Tapi luar biasanya,
Justru kepahitan dari karya salib itulah yang memaniskan air penderitaan bagi umat yang beriman. Salib itulah yang memampukan kita buat nemuin sukacita bahkan di tengah kesengsaraan hidup yang paling berat sekalipun. Masuk ke bagian 4, langkah berserah. Di sini kita bahas sikap iman yang nyata. Kalau gitu, gimana dong prakteknya? Ini dia 3 langkah konkret. Ngambil contoh langsung dari Musa, yang pastinya masih super relevan buat kehidupan jemaat masa kini. Langkah pertama, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tolong ya, jangan jadikan doa itu semacam ban serep atau pilihan terakhir. Jadikan doa sebagai respons pertama waktu kita ketemu air pahit kita. Langkah kedua, hadapi realitas tanpa melarikan diri. Sama kayak Musa yang gak kabur waktu rakyatnya lagi ngamuk, kita juga harus berani hadapi masalah kita dengan integritas. Dan langkah ketiga, pandanglah kepada salib. Kita harus riset fokus kita. Jangan cuma ngeliatin seberapa pahit masalahnya, tapi lihatlah karya penebusan Kristus yang sanggup mengubahkan segalanya. Dan sampailah kita di bagian kelima, kuasa mengubah. Gimana yang pahit bisa diubah jadi mulia. Jadi, poin krusialnya ada pada janji yang tertulis di Injil Yohanes 1 ayat 12. Tetapi, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan kata kuasa di situ. Yesus Kristus benar-benar mengubahkan setiap orang yang mau menerimanya. Lewat karya salib yang dilambangkan sama kayu di air mara tadi, segala sesuatu diubahkan buat kita. Penderitaan, rasa sakit, kehinaan, dan semua kepahitan hidup yang kita alami, itu semua diubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa mulia di dalam rencana Tuhan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungkan sama-sama hari ini. Maukah Anda membiarkan salib Kristus memaniskan air kehidupan Anda yang pahit, apapun krisis, kecemasan, atau keputusasaan yang lagi membebani Anda sekarang? Tolong ingat satu hal, Allah kita itu Allah yang sangat mampu mengubahkan keadaan. Jadi yuk kita berhenti bersungut-sungut, mulailah berseru kepadanya, dan saksikan sendiri gimana kasih karunia-Nya bekerja secara luar biasa dalam hidup Anda. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.